Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu dalam serial Hadis Arba'in Nawawi di setiap pagi Jumat di Pesantren Thaibah Islamic Boarding School. Pada pertemuan ini kita membahas hadis yang keempat yang dituliskan oleh Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi mulia, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman aw 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan thumma mithlu dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfakhu fihi ar-ruhu wa yu'maru bi 4 kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqiyyun am sa'idun aw sa'idun. فوالله الذي لا إله إلا غيره فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه العمل ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها." Hadirin para jamaah dimanapun berada, pada hadis yang keempat ini Nabi SAW menegaskan kepada kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa tentang proses penciptaan manusia, bahwa jauh sebelum ilmu kedokteran seperti sekarang yang kita lihat kemajuan dan perkembangannya, Nabi SAW dengan wahyu yang Allah sampaikan kepadanya mengetahui bagaimana proses janin itu berkembang. 40 hari dalam bentuk nutfah, setetes air sperma. Dalam 40 hari berbentuk segumpal darah. Dalam 40 hari berbentuk segumpal daging. Kemudian setelah itu barulah Allah memerintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh. Setelah 120 hari janin di dalam kandungan ibundanya, diperintahkan malaikat meniupkan ruh ke dalam segumpal daging yang tidak bernyawa tadi. Kemudian Allah pun perintahkan malaikat untuk mencatat 4 hal yang akan dialami oleh si janin ini di dalam kehidupannya di dunia. Bikatbi rizqih wa ajalih wa amalih wa syaqiyyun am sa'idun. Allah perintahkan bagaimana rezekinya ke depan ketika dia akan hidup di dunia. Allah perintahkan bagaimana amalnya ketika dia akan hidup di dunia. Allah perintahkan malaikat mencatat bagaimana ajalnya nanti. Bahkan Allah juga perintahkan bagaimana alamat dia nanti di akhirat. Min syaqiyyin, orang yang sengsara, am sa'idin, atau termasuk orang yang akan berbahagia. Penegasan ini Nabi tegaskan di kalimat dia selanjutnya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh, kata beliau, demi Allah, sesungguhnya ada orang yang beramal dengan amal ahli syurga. Selama hidup dia beramal dengan amal ahli syurga. Tapi ternyata Allah sudah menetapkan dia di dalam ketentuannya bahwa dia akan menjadi penduduk neraka. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata dia penduduk neraka, maka dia pun merasakan pedihnya azab neraka. Sebaliknya ada hamba Allah yang beramal melakukan kemaksiatan, kemungkaran, bermaksiat kepada Allah sepanjang hidupnya. Tapi ternyata dia Allah tentukan sejak zaman azalinya adalah min ahlil jannah, dari ahli syurga, walaupun antara dia dan neraka hanya tinggal sejengkal saja. Maka dia pun Allah pindahkan ke syurga karena
menurut ketentuan yang sudah Allah tentukan, dia merupakan penduduk surga. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa kita sejatinya hanya sekedar menjalankan peran yang sudah disetting Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar menjalankan apa yang sudah ditentukan Allah melalui qada dan qadarnya. Melalui ketetapan Allah yang sudah ratusan, bahkan tidak ada yang tahu kapan penentuan Allah ini ditentukan. Tapi tentu saja iman kita kepada qada dan qadar tidak membuat kita berpasrah diri. Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk al-akhdhu bil asbab, mengambil penyebab atau mengambil hukum sebab akibat. Anda ambil sebab, akan muncul akibatnya. Anda berusaha, maka akan insya Allah atas izin Allah akan berhasil. Bukan karena usahamu, tapi karena Allah memang sudah menentukan hasilnya. Maka usaha kita itu hanya untuk sekedar mengimani dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, berusaha di dunia ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah berikan keridhaan di dalam menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.